Kalau dari Kemendagri sendiri ya, mereka tuh punya pembina Dirjen Pembinaan BUMD gitu ya. Jadi memang punya program untuk pembinaan BUMD. Kita berharap bahwa minimal gitu ya, seperti Kementerian BUMN, di mana dibuatkan surat edaran bahwa semua BUMN wajib memiliki sertifikasi anti penyuapan gitu ya, manajemen anti penyuapan. Nah, harapannya Kementerian Dagri juga punya surat edaran itu untuk BUMD. Halo sahabat integritas, jumpa lagi dengan kami di Buka Kartu. Hari ini kita akan ngobrol soal tata kelola BUMD. Masalah BUMD itu apa saja? Mungkinkah masalahnya sama dengan BUMN kakaknya atau berbeda? Beberapa waktu lalu Transparansi Internasional Indonesia mereport satu catatan dan kajian mereka tentang tingkat atau peringkat tata kelola BUMD di Indonesia, dan hasilnya mencengangkan karena nilainya sangat rendah, hanya 2,7 dari skala 0 sampai 10. 0 itu artinya jelek ya, paling buruk, kemudian 10 itu skornya atau angkanya paling baik atau paling bersih. Kita akan ngobrol dengan Sally Martini, Direktur dan sekaligus peneliti Visi Integritas. Halo Sally, apa kabar? Halo Mas Adnan, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu via Zoom, tidak face to face ya, karena dirimu lagi di Bandung ya. Oke Sally, kemarin ketika TI meluncing laporannya, dirimu kan terlibat ya, mungkin juga terlibat dalam penelitiannya. Tapi sebelum kita ngomong soal laporannya TI, kita akan membahas lebih dulu masalah umum BUMD kita. Kenapa BUMD menjadi topik hari ini? Kita selama ini lebih banyak ngomong soal BUMN. BUMN. Bahkan terakhir kemarin kita ngomong soal Waskita Karya. Ada linknya juga ya di channel ini. Nah sekarang kita akan masuk ke level yang lebih kecil. Meskipun ini juga nggak bisa dianggap kecil. Mungkin ya karena ada di seluruh Indonesia, jumlahnya mungkin juga ribuan. Masalahnya juga mungkin kompleks. Nah, kalau dari catatan Sally Martini ini atau Sally, kira-kira masalah BUMD kita itu sama nggak dengan BUMN? Baik Mas Adnan, terima kasih. Masalahnya nggak jauh beda ya dengan BUMN karena posisi organisasi yang hibrid, di mana kepemilikannya itu kepemilikan punya publik, namun otorisasinya dimiliki oleh pimpinan daerah, ataupun kalau misalnya BUMN kan oleh yang elected ya sama presiden. Nah kalau di daerah itu ditentukan oleh gubernur, wali kota maupun bupati. Nah masalah dari BUMD itu sendiri cukup signifikan gitu ya. Pertama, kita sering dengar bahwa mereka itu rugi. Masalahnya BUMD selalu rugi gitu ya, sama kayak BUMN. Walaupun kita punya BUMD ataupun BUMN yang punya profit gitu. Terus masalah yang berikutnya adalah keterbatasan informasi mengenai kinerja dari BUMD itu sendiri. Kita itu kalau BUMN kan banyak yang sudah terbuka. Mereka juga banyak bekerja atau berkompetisi secara internasional. Jadi mereka cukup terbuka gitu ya, ikut dalam bursa efek. Nah untuk BUMD ini banyak BUMD yang kita nggak tahu kinerjanya seperti apa. Kemudian juga ada pro dan kontra dari organisasi BUMD itu sendiri karena hibrid, dengan alasan bahwa bisnisnya ini adalah untuk layanan publik gitu ya. Jadi maka penyertaan modal dari negara itu terus-menerus dilakukan. Nah, resiko korupsinya juga jadi tinggi ketika tidak transparan dan tidak akuntabel. Dan ketika ini jadi ajang korupsi, artinya kan yang rugi kita juga. Nah, terus BUMD ini cukup signifikan dalam
perekonomian karena jumlahnya cukup banyak. Kalau dari laporan Kemendagri itu ada 1056 BUMD. Kemudian asetnya juga hampir 900 triliun. Ekuitasnya juga 200 triliun. Nah, ini kan signifikan ya, angka-angka yang cukup besar untuk menjalankan roda perekonomian. Harusnya bisa tidak hanya memberikan layanan publik tapi juga menguntungkan. Itu masalahnya, Mas Adnan. Oke, tadi kan lebih banyak soal arsitektur tata kelolanya ya, governance-nya BUMD kita yang sebenarnya by design problematik ya. Karena pemiliknya itu hybrid, kepentingannya juga hybrid, tujuannya juga hybrid. Seringkali kita itu ya harusnya jelas lah, kalau mau bisnis ya bisnis saja, kalau mau melayani publik ya melayani publik aja gitu ya. Jadi nggak bisa itu ditumpuk tujuannya jadi satu antara melayani publik dengan mencari untung, sehingga kemudian muncul persoalan di berbagai sisi. Tapi kalau fokusnya di korupsi nih, ada nggak datanya soal korupsi BUMD? Atau mungkin di kajiannya TI juga sempat disinggung soal itu? Iya, jadi kalau dari laporannya KPK gitu ya, dari 2014 hingga 2022 itu ada kasus suap di BUMN dan BUMD itu lebih dari 100 gitu ya angkanya yang ditangani oleh KPK sendiri, belum yang ditangani oleh penegak hukum lainnya gitu ya. Jadi signifikan kasusnya ada. Terus kemudian juga kita bisa melihat bagaimana proses korupsi ini sering muncul ya di media gitu ya, terkait dengan BUMD dan BUMN. Dan terlebih lagi yang kenanya itu adalah para politisi yang ada di BUMN dan maupun di BUMD. Jadi kita bisa melihat pengambilan keputusan yang harusnya pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis proses secara ekonomis ini kok jadi politis gitu. Ini jadi catatan kita. Oke, korupsinya ratusan, baik BUMN maupun BUMD ya. Ini kayaknya juga sejalan datanya dengan tren korupsi yang dibuat oleh ICW ya. Setiap tahun itu selalu ada nama direksi BUMD, staf BUMD yang terjerat kasus korupsi. Entah itu suap, mungkin kemudian juga korupsi di sektor pengadaan, pembangunan proyek infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, itu persoalan-persoalan yang terkait dengan soal governance dan korupsi ya di BUMD kita. Nah, kalau kita ngomong soal laporan TI mengenai transparansi reportingnya ya, TRAK itu apa sih sebenarnya TRAK itu sendiri dan kira-kira bagaimana mengukurnya supaya sahabat integritas ini juga mungkin nanti ingin melakukan juga menggunakan dan mengadopsi sistem itu kan juga sesuatu yang sangat diperbolehkan ya, karena semakin banyak yang mengukur, semakin banyak yang mengevaluasi dan mengawasi, tentu mestinya akuntabilitas dan transparansinya juga meningkat. Gimana, Sally? Iya, nah ini cukup menarik ya. Kemarin itu Transparency International launching hasil risetnya Track Transparency in Corporate Reporting untuk BUMD baru di 5 daerah di Indonesia. Nah, mereka punya 24 indikator yang menilai reportnya BUMD bagaimana mereka menjalankan program anti korupsi. Nah, secara dari 24 itu sebenarnya ada 6 klaster. Yang pertama itu adalah bagaimana komitmen anti korupsi dari BUMD, baik itu pimpinan maupun manajer dan stafnya. Bahkan juga ada yang mengikutsertakan vendor-vendor atau stakeholder dari bisnis proses mereka. Kemudian yang kedua, ruang lingkup kebijakan anti korupsi di perusahaan. Jadi misalnya kalau perusahaan ini punya SMAP gitu ya, skopnya tuh apakah seluruh bisnis proses atau di direktorat tertentu.
Kemudian juga bagaimana pengungkapan kebijakan internal anti korupsi yang ada di perusahaan tersebut, seberapa sering disosialisasikan, kemudian juga komitmen pimpinannya apakah diulang atau cuma sekali gitu ya. Regulasinya kita melihat kebijakan-kebijakan internal terkait program anti korupsi seperti apa. Yang keempat itu adalah sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan pelapor dan kerahasiaannya. Nah, jadi kita mau melihat gitu ya, kalau terjadi pelaporan pelanggaran yang terkait dengan korupsi, apakah pelapornya dilindungi, kerahasiaannya dijaga, kemudian ditindaklanjuti. Jangan-jangan seperti biasa gitu ya, WBS-nya ada tapi tidak ada tindak lanjut. Kemudian yang kelima, pengaturan interaksi politisi. Bagaimana politically exposed person ini atau konflik of interest di dalamnya diatur. Dan juga apakah di dalam perusahaan itu ada pengaturan CSR, terutama yang terkait dengan yang tadi, konflik of interest dan juga keistimewaan tertentu dalam pengaturan CSR. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah program pelatihan, pemantauan program anti korupsi. Nah, apakah perusahaan punya training-training yang secara reguler untuk anti penyuapan, misalnya untuk pengadaan barang dan jasa yang transparan, ataupun misalnya WBS-nya itu ada dan juga disosialisasikan. Nah, program-program ini dilihat apakah dilakukan dan juga dipantau progresnya. Nah, jadi itu Mas Adnan, 6 klaster penilaian. Dan nilainya itu jelek ya? Kalau dilihat dari rata laporannya TI itu kan cuma 2,7. Itu artinya apa itu, Sally? Iya, jadi nilainya itu rata-rata di 2,7. Padahal kan skornya itu dari 0 sampai 1 gitu ya. Berarti angkanya di bawah 3 rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini cukup sederhana ya penilaiannya. Di mana dilihatnya itu punya atau tidak. Contohnya ya, dari 24 itu ada indikator soal pedoman perilaku bagi direksi dan karyawan. Nah, di sini tuh hanya 22 BUMD yang punya pedoman perilaku untuk direksi dan karyawan. Ada yang udah punya, terus ada yang cuman sebagian, ada satu BUMD punya sebagian kode etik, tapi 24 lainnya gitu ya, itu tidak punya. Kemudian juga terkait dengan whistleblower system, nah hanya 21 yang punya, 26 lainnya nggak punya. Terkait dengan transparansi bantuan CSR, hanya 18 yang punya. 29-nya, ini 29 BUMD yang nggak punya gitu ya. Di sini terlihat nilainya itu cukup cukup buruk gitu ya. Banyak misalnya transparansi di pengadaan barang dan jasa. Ini cuma 11 yang punya gitu ya, 36 BUMD lainnya nggak punya transparansi di pengadaan barang dan jasa. Bahkan untuk komitmen pimpinan ya, komitmen anti korupsi pimpinan hanya 12 yang punya gitu. 32 lainnya belum punya. Nah, di sini kan kita bisa melihat betapa nilainya tuh masih buruk. Tapi ini bagus nih, bagusnya indikator ini di-launching sama TI sehingga kita punya baseline minimal untuk DKI Jakarta gitu ya, ibu kota, kita sekarang udah punya indikatornya. Gitu Mas Anan. Sally, BUMD kita itu ada yang untung nggak sih sebenarnya? Ada yang untung gitu ya, itu makanya masih banyak yang terus keberadaannya terus ada gitu ya. Ada yang untung. Misalnya kalau kita lihat bank ya, bank-bank daerah tuh ada banknya yang bagus gitu ya, yang untung. Itu misalnya di Jawa Barat, terus DKI Jakarta, itu bank-banknya untung. Kalau bank daerah itu kan nggak perlu cari nasabah ya, karena nasabahnya kan uang APBD juga. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada tantangan besar juga buat mereka untuk misalnya kompetisi dengan bank lain ya. Karena mereka kan harus cari nasabah. Kalau bank daerah kan duit APBD-nya dicemplungin ke situ ya. Otomatis itu jadi semacam ya entah penerimaan ataupun ya aset yang dimiliki oleh BUMD perbankannya kan?
Iya. Nah, jadi ini tuh cukup menarik dari laporan track ini ya. Dari semua bank daerah itu sudah punya SMAP. Artinya kan sebenarnya bank ini highly regulated oleh Bank Indonesia maupun OJK, dan juga kalau misalnya dia ikut di bursa, berarti kan ikut dalam peraturan-peraturan internasional. Jadi dari bank-bank ini sudah punya sistem manajemen anti penyuapan. Terus kemudian juga memang ini jadi isu, bank ini kan cukup mengelola dana yang besar dari pemerintah-pemerintah daerah. Misalnya kalau Bank DKI berarti kan dari Pemda-Pemda tingkat 2 gitu ya, menyimpan dananya di sana, dan mereka menjadi pemegang saham yang cukup besar. Nah, ini cukup menarik. Kenapa CSR-nya harus transparan? Karena jangan sampai CSR-nya itu diberikan kepada orang-orang yang punya konflik kepentingan. Oke, ada yang untung, tapi sebenarnya kan banyak yang rugi ya. Artinya yang rugi mungkin jauh lebih besar ya daripada BUMD yang untung. Nah, dikaitkan dengan isu tata kelola yang dinilai oleh TRAK tadi, apa sebenarnya relasinya antara BUMD yang rugi dengan isu tata kelolanya yang dipotret oleh TRAK tadi? Ya, jadi kan kalau kita lihat misalnya BUMD ini kan selalu dianggap memberikan layanan publik, sehingga normalisasi mereka rugi gitu karena melayani publik. Padahal penyertaan modal negaranya cukup tinggi, setiap tahun ada yang injeksi dana dari Pemda. Nah, kemudian kita bisa lihat juga harusnya tata kelolanya transparan dan akuntabel. Nah, ini yang penilaian transparansinya cukup kurang. Terus kemudian juga bagaimana pengambilan keputusan pengelolaan dananya. Di track ini sendiri baru dilihat dari CSR-nya gitu. Apakah ada keistimewaan tertentu pemberian CSR. Terus kemudian track juga memperlihatkan bagaimana PIP ini ya, politically exposed person itu ada di mana saja di BUMD-nya. Contohnya kategori PIPS ini ada birokrat, jabatan strategis, politisi, ada polisi, orang terdekat dari PIPS gitu ya. Lingkar pertamanya PIPS, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa kakaknya, bisa orang tuanya. Kemudian ada TNI, ada hakim dan jaksa. Nah, di sini tuh PIPS ini tuh ada di mana aja. Nah, di track ini juga dilakukan pemeriksaan gitu ya. Ada di komisaris dan di direksi posisi mereka. Nah, di sini di track itu memperlihatkan sebenarnya PIPS ini harusnya ada kebijakan-kebijakan, misalnya revolving door maupun cooling off period gitu ya. Nah, di sini tuh harusnya seseorang yang memiliki kekuasaan otoritas gitu ya, baik itu dia elected maupun appointed gitu ya, terpilih sebagai oleh masyarakat secara umum gitu, maupun yang dipilih oleh pejabat sebagai pejabat oleh gubernur, wali kota ataupun bupati. Nah, di sini tuh harusnya ada cooling off periodnya gitu ya, nggak bisa ketika dia menjabat, dia juga mendapatkan jabatan sebagai komisaris maupun sebagai direksi di BUMD. Harusnya ada periode tertentu di mana dia tidak ikut serta. Kemudian juga revolving juga sama gitu ya. Bagaimana proses-proses perpindahan antara orang-orang yang punya kewenangan, baik itu di birokrasi maupun di politisi gitu ya. Karena kan DPRD itu menentukan regulasi banyak hal gitu ya, bahkan APBD diketoknya juga oleh anggota permitnya gitu ya, regulasinya dari bersama-sama antara gubernur dengan DPRD provinsi gitu ya. Nah, harusnya itu tuh ada proses di mana mereka tidak rangkap sebagai komisaris maupun direksi, karena itu nanti ada conflict of interest. Oh, jadi ada isu rangkap jabatan juga ya? Di BUMD ya, mereka yang misalnya anggota DPRD atau pejabat eksekutif daerah itu merangkap sebagai komisaris.
Dan ini potretnya berarti sama dengan BUMN kita lah ya. Mungkin juga termasuk tim sukses kepala daerahnya yang terpilih. Mereka-mereka yang ditempatkan entah sebagai direksi atau komisaris. Iya. Oke. Ya, jadi di sini tuh ketika misalnya pimpinan daerah itu disahkan gitu ya. Nah, itu tuh biasanya di BUMD juga terjadi perubahan gitu ya. Siapa yang jadi pimpinan komisarisnya gitu, komutnya siapa? Ini orangnya biasanya orang-orang dari yang terpilih. Oh, jadi ketika ada pengesahan kepala daerah, selain memilih lagi kepala dinas dan jajarannya, juga ada perombakan ya di struktur BUMD-nya. Posisi komisarisnya diganti, mungkin direksinya juga diganti gitu. Jadi ada kesan keputusan-keputusan dalam mengatur manajemen atau memilih manajemen di BUMD itu motifnya politik ya. Motifnya politik karena mungkin bisa jadi ini memang satu strategi untuk membayar ya utang budi dari berbagai macam kontribusi dalam kandidasi kepala daerah misalnya. Nah, dengan situasi semacam itu mungkin nggak sebenarnya BUMD itu dibangun sebagai institusi yang netral dan mungkin steril ya dari kepentingan politik, karena kita kan tahu kepala daerah itu pasti pejabat politik gitu, nggak ada yang di drop gitu ya dari birokrasi kecuali kalau statusnya PLT ya. Gimana itu Sel itu menghadapi kondisi seperti ini, karena dari penilaian TIA itu kan memang bobot PEPS-nya itu cukup besar ya. Nanti kita akan ngomong juga soal tata kelola internalnya, karena tadi juga ngomong soal WBS, bagaimana pengelolaannya, apakah ada pelaporan yang secara rutin dilakukan, kemudian juga kode etiknya dibangun atau tidak, dan lain-lain. Gimana Sally? Iya, jadi harapannya kan sebagai unit ekonomi gitu ya, perputaran profit harusnya lebih logik dalam pengambilan keputusan, sehingga itu menguntungkan, terutama menguntungkan masyarakat banyak. Nah, yang harus kita awasi adalah ketika pimpinan-pimpinan di sini, komisaris dan direksinya adalah orang-orang panjangan tangan dari politisi gitu. Nah, jangan sampai BUMD ini jadi ajangnya memperkuat oligarki mereka gitu ya di daerah. Nah, ini kenapa jadinya governance-nya itu harus transparan dan akuntabel, sehingga kita tahu keputusan-keputusan bisnis yang ditetapkan gitu ya, bisnis judgment rule-nya dia gitu, ketika dia menentukan sebuah keputusan bisnis memang untuk kepentingan publik, misalnya tentang tarif gitu ya, tarif PDAM, kemudian tarif angkutan umum, ataupun misalnya tarif-tarif lainnya. Nah, ini juga harus kita lihat gitu, jangan sampai menjadi alasan kita mensubsidi yang salah. Seperti tadi ya, bank punya milik daerah itu ngasih kreditnya untuk siapa? Jangan-jangan ini untuk misalnya bisnis-bisnis kroni-kroni di daerah. Nah, ini harus dilihat gitu ya, kreditnya tuh diberikan untuk siapa. Dan nanti macet. Macet dan kemudian jangan macet terus nanti diputihkan gitu ya, itu yang bahaya. Ataupun mereka menginvestasikan dananya untuk di proyek-proyek kroni gitu. Jadi kesannya investasi tapi rugi gitu. Itu kan juga sayang gitu ya, dana publik kok diinvestasikan untuk bisnis-bisnis yang menguntungkan pihak lain gitu ya. Udah gitu bisnisnya rugi lagi, tidak dikelola secara profesional. Nah, harapannya BUMD dan juga BUMN ini bisa dikelola secara profesional. Kita berharap walaupun misalnya ada kepanjangan tangan dari pemerintah, tapi pemerintah memilih
orang-orang yang di dalamnya yang profesional gitu. Jadi keputusan-keputusannya logis, bukan keputusan-keputusan politis yang tidak menguntungkan. Padahal seleksinya juga melalui lelang terbuka ya? Ada yang terbuka, ada yang enggak. Oh, ada yang terbuka, Iya. ada yang Kalau bank sih langsung. biasanya kita tahu ya, kalau bank daerah gitu, direksi atau misalnya beberapa daerah itu dibuka untuk direktur operasional ataupun misalnya direktur marketing, itu ada yang terbuka. Tapi ada juga yang dia sudah ditetapkan gitu. Nah, kita berharap proses apa ya, pemilihan direksinya juga cukup terbuka sehingga kita tahu orang-orang yang masuk adalah orang-orang profesional dengan track record yang memang menguntungkan gitu. Kalau misalnya dia bank, berarti banker atau dari financial institution yang memang sudah track recordnya dia memajukan sebuah perusahaan gitu, bukan politisi. Oke, itu konteks politik ekonominya BUMD ya. PR-nya besar karena bagaimanapun BUMD ini resources politik ya, sekaligus sebenarnya resources publik. Tujuannya untuk melayani, tapi pada saat yang sama ya prakteknya banyak dihuni posisi-posisi strategisnya oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak kompeten sebenarnya. Tapi karena keputusannya politis, mereka ada di sana. Nah, sekarang balik ke isu yang lebih internal, soal tata kelolanya. Nah, bolongnya di mana saja nih kalau dari reportnya track ini? Nah, jadi kalau dari tata kelolanya kayak tadi ya, pedoman perilaku dari direksi dan karyawan harusnya ada, gitu ya. Di sini baru setengahnya. Kemudian kepastian atau adanya whistleblower system dan perlindungan pelapor, kemudian ada transparansi dari bantuan dana CSR, ini juga harusnya ada gitu ya di BUMD. Yang internalnya juga bagaimana penanganan benturan kepentingan. Jadi misalnya ketika ada keputusan-keputusan terkait pemberian kredit kepada kroni gitu ya, harusnya yang terkait ada aturan terkait dengan konflik of interest. Dia tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan, harus ada disclosure gitu ya dari dia bahwa saya kenal orang ini, dia saya tahu harusnya saya mengundurkan diri dalam pengambilan keputusan ini, seperti itu. Terus kemudian komitmen perusahaan terhadap anti korupsi juga ini banyak yang perusahaan belum punya gitu. Jadi mereka belum state secara kepada publik gitu ya fakta integritasnya bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi. Kemudian juga bagaimana donasi politik. Nah, ini tuh secara peraturan memang sudah diatur ya bahwa tidak boleh BUMD, BUMN itu memberikan donasi politik gitu. Nah, aturannya harusnya juga ada karena ini juga sebenarnya bisa melindungi BUMD itu sendiri gitu. Karena kan banyak kalau di daerah itu orang-orang yang klaim bahwa mereka ikut serta dalam pemenangan. Nah, biasanya pada datang itu gitu ya minta untuk bantuan-bantuan CSR dan sebagainya dengan alasan utang budi. Nah, dengan adanya aturan donasi politik itu tidak ada, mereka menetapkan aturannya, harusnya ini kan jadi tameng ya. Uang ini tidak dibagi-bagikan kepada orang-orang yang mengklaim punya andil atau kontribusi dalam pemenangan tokoh politik. Kemudian juga apakah ada perlakuan istimewa dalam pemberian CSR. Nah, ini harus terbuka gitu ya. Apalagi sekarang kan bahkan bukan hanya perusahaan gitu ya. Yayasan pun sekarang beneficial ownership-nya itu harus terdaftar di Depkumham. Jadi harusnya kita bisa tahu gitu ya. Yayasan-yayasan apa saja yang mendapatkan CSR dalam kepemimpinan misalnya dari komisaris tertentu atau direksi periode tertentu. Kita bisa melihat jangan-jangan dananya ke sana semua gitu ya. BO-nya kita udah bisa lihat. Terus kemudian juga due diligence dari pengangkatan direksi dan komisaris. Nah, ini tuh harus jelas gitu ya.
mereka itu datang dari mana, siapa, dan track recordnya seperti apa. Nah, masyarakat harus tahu gitu ya, yang dipilih oleh pimpinan itu orang yang seperti apa. Nah, banyak pimpinan yang misalnya dia punya tanggung jawab, oh iya yang diberikan untuk misalnya bank harus banker yang punya track record baik misalnya, ataupun kalau misalnya ini adalah perusahaan tambang gitu ya, tambang daerah kan banyak tuh perusahaan tambang daerah isinya politisi semua gitu, yang ahli tambangnya siapa gitu ya, yang misalnya lebih jadi yang lebih sustainable. Ini tuh nggak ada gitu ya, due diligence orang-orang pada saat pengangkatan direksi dan komisarisnya. Nah, harusnya ini ada. Ada banyak lagi gitu ya, ada 24 indikator yang yang bisa memastikan dan memitigasi resiko-resiko korupsi di dalam track ini. Gitu Mas Adnan. Mungkin mereka ahli menambang uang mungkin. Iya, due diligence-nya tuh nggak ada gitu ya. Kenapa isinya politisi gitu di tambang itu? Harusnya kan ahli-ahli, orang-orang yang punya inovasi gitu. Tambangnya nggak akan merusak lingkungan sekitar situ. Apalagi kan sektor tambang ini juga terikat dengan standar-standar ISO internasional juga ya, dalam pengelolaan dampak, kemudian juga limbah dan lain-lain ya. Ya, Kalau mestinya perusahaan tambangnya besar, Mas. Kalau perusahaan tambangnya kecil-kecil itu repot. Mereka nggak ikut. Oke. Nah, BUMD pemerintah daerah itu kan pembinanya Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, kira-kira Kemendagri tahu nggak nih dengan rapotnya para BUMD nih yang itu dilihat dari tracknya TI? Dan kalau tahu, kira-kira apa yang mestinya mereka lakukan ke depan? Nah, kalau dari Kemendagri sendiri ya, mereka tuh punya pembina, Dirjen Pembinaan BUMD gitu ya. Jadi memang punya program untuk pembinaan BUMD. Kita berharap bahwa minimal gitu ya, seperti Kementerian BUMN, di mana dibuatkan surat edaran bahwa semua BUMN wajib memiliki sertifikasi anti penyuapan gitu ya, manajemen anti penyuapan. Nah, harapannya Kementerian Dagri juga punya surat edaran itu untuk BUMD. Jika memang SMAP ISO ini mahal, bisa menggunakan cek atau ceknya KPK gitu ya. Nah, ini juga tidak berbayar, self assessment, tapi memang secara internal di organisasi di perusahaannya ya, di BUMD-nya memang dibuatkan program-program anti korupsi. Mungkin itu Mas Andan. Itu yang mestinya dilakukan oleh Kemendagri ke depan ya, untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD. Nah, terakhir, kalau visi integritas sendiri bisa bantu apa ini buat BUMD? Karena bagaimanapun mungkin visi bisa berperan juga dalam membangun tata kelola BUMD yang lebih baik. Iya. Nah, visi sendiri kan memang memfasilitasi bagaimana perusahaan gitu ya memiliki sistem manajemen anti penyuapan atau whistleblower system. Kita bisa memfasilitasi mereka menciptakan sistem itu di perusahaan gitu ya, bersama-sama dengan insan dari BUMD-nya gitu ya, untuk membuat sistem anti penyuapan dalam bisnis prosesnya. Nah, misalnya kita bisa melakukan assessment terlebih dahulu gitu ya, assessment sama-sama resiko-resiko korupsi di bisnis proses mereka itu seperti apa. Karena kan setiap bisnis itu punya resiko yang berbeda dalam terkait dengan penyuapan gitu ya, ataupun misalnya kejahatan-kejahatan finansial lainnya. Nah, kita coba membuat register gitu ya, sama-sama resikonya seperti apa, dan juga kemudian bagaimana kita mengembangkan sistemnya gitu ya. Setelah kita assessment, kita coba kembangkan sistemnya, baik itu kebijakan secara internal, terus bagaimana proses dan prosedur untuk penanganannya,
Nah, ketika implementasi pun, visi bisa membantu memfasilitasi bagaimana sistem ini bisa berjalan. Misalnya dengan training-training gitu ya kepada stafnya, kemudian juga sosialisasi bagaimana penerapannya, dan juga pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan baik itu kepada auditor internalnya maupun kepada staf-staf yang terkait dalam skop anti penyuapan. Kemudian kita juga bisa melakukan review sistemnya. Apakah sistem yang sudah ada sekarang ini cukup mumpuni gitu ya untuk menanggulangi atau memitigasi resiko-resiko korupsi. Nah, kita juga bisa melihat audit internalnya, kita tinjau gitu ya. Terus kemudian persiapan-persiapan mereka untuk audit tahunan akan seperti apa. Nah, kita bisa mendampingi bagaimana sistem ini bisa berjalan. Ini yang terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan maupun juga dengan whistleblower system. Oke, jadi supportnya nggak kaleng-kaleng ya? Support visi itu nggak kaleng-kaleng. Kami sebagai organisasi nggak bisa disuap gitu ya, nggak bisa dinego. Jadi kami serius dalam membantu membangun tata kelola organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik, termasuk di dalamnya BUMD. Oke Sally, terima kasih untuk insight-nya. Semoga ini bermanfaat buat sahabat integritas. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.